Halo guys, balik lagi ke channel Genius Family. Siapa yang tidak mengenal menara satu ini? Ya, Menara Eiffel merupakan sebuah menara besi yang dibangun di Champ de Mars di tepi sungai Seine, Paris. Dinamai sesuai nama perancangnya, Gustave Eiffel. Menara Eiffel adalah bangunan tertinggi di Paris dan salah satu struktur terkenal di dunia. Struktur ini memiliki tinggi 324 meter sejak tahun 2000. Berikut adalah fakta-fakta dari menara milik negara Prancis ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa nih guys, klik tombol subscribe ya, supaya video ini bisa memberikan pengetahuan bagi kita semua. Oke guys? 1. Menara Eiffel awalnya dibangun sebagai pintu masuk untuk pameran dunia pada tahun 1900 yang dikenal dengan nama Exposition Universelle. Pada tahun tersebut, Indonesia masih dijajah Belanda. Namun budaya kita dibawa loh ke ajang internasional tersebut. Salah satunya Candi Sari dari abad ke-8 dan Rumah Gadang khas Sumatera Barat. 2. Gustave Eiffel bukan yang memikirkan ide pertama Menara Eiffel. Sebenarnya, ide Menara Eiffel ini datang dari Maurice Koechlin dan Emile Nouguier. Bahkan ketika Gustave Eiffel menerima ide dari Menara Eiffel, menyuruh arsitek lain, Stephen Sauvers, untuk mengurus semuanya. Lalu kenapa Gustave Eiffel terkenal? Dia yang mengurus bagian akhir Menara Eiffel dan mengurus hak paten. 3. Ternyata dalam pembuatan Menara Eiffel ada 300 pekerja, 18.038 potongan besi, 2,5 juta paku, dan berat menara ini ialah 10.000 ton. 4. Pekerjaan pondasi untuk Menara Eiffel telah dimulai sejak tanggal 28 Januari 1887 dan rampung pada 31 Maret 1889. 5. Jika Menara Eiffel baru akan dibuat pada hari ini, pembangunannya akan menelan dana sebesar 31 juta dolar atau sekitar 434 triliun rupiah jika $1 14.000. 6. Menara ini merupakan menara tertinggi buatan manusia selama 41 tahun. Namun menara ini kemudian dikalahkan oleh Chrysler Building di New York yang dibangun pada tahun 1930. 7. Selama cuaca dingin, tinggi menara menyusut sekitar 5,9 hingga 6 inci. 8. Orang Paris tidak menyukai Menara Eiffel. Media dan para seniman di Prancis sangat tidak setuju dengan pembangunan Menara Eiffel. Pertama, karena tidak cocok dengan kota Paris. Kedua, karena merusak pemandangan. Bahkan, ada novelis bernama Guy de Maupassant sangat membenci Menara Eiffel, akan tetapi dia malah makan di salah satu restoran di Menara Eiffel tersebut. Alasannya, karena disitulah satu-satunya tempat dia tidak bisa melihat Menara Eiffel. 9. Menara ini membutuhkan 25 ahli pengecat. Setiap 7 tahun terdapat 50 hingga 60 ton kantong cat untuk memberi warna pada Menara Eiffel. Berat cat yang dipakai di Menara Eiffel sama beratnya dengan 10 ekor gajah. 10. Gustave Eiffel, sang arsitek dari Menara Eiffel, membuat apartemen untuk dirinya di puncak Menara Eiffel. 11. Pada tahun 1891, London sempat membuat sebuah bangunan bernama Menara Watkins untuk melampaui tinggi dari Menara Eiffel. Sayangnya, bangunan tersebut tidak seimbang, tidak pernah diselesaikan, dan akhirnya dihancurkan pada tahun 1907. Dan Stadion Wembley dibangun menggantikan Menara Watkins. 12. Pada 1902, menara ini tersambar petir. Puncak setinggi 100 meter atau 330 kaki harus dibangun kembali dan lampu yang menerangi menara segera diganti. 13. Setelah diresmikan pada tahun 1889, Menara Eiffel didaftarkan ke pemerintah dan militer untuk meminta izin berdiri selama 20 tahun.
Dan pada tahun 1909 adalah masa tenggang dari Menara Eiffel. Ternyata, Menara Eiffel sangat menguntungkan dalam sektor pemancar radio dan telekomunikasi. Jadi pemerintah Prancis setuju meneruskannya hingga saat ini. 14. Pada Perang Dunia Kedua, saat Hitler mengunjungi Paris, beberapa pihak dari Prancis memotong kabel lift yang berada di Menara Eiffel. Hal ini dilakukan agar Hitler menaiki tangga jika ia ingin sampai di puncak Menara Eiffel. 15. Menara Eiffel adalah monumen berbayar paling banyak dikunjungi di dunia. Pada tahun 2011, pengunjungnya menyentuh angka 6,98 juta orang. 16. Seorang pria bernama Victor Lastic sempat menjual Menara Eiffel kepada seorang pedagang besi tua. Penipuan pertama Victor berhasil. Namun pada penipuan yang kedua, Lastic gagal dan melarikan diri ke Amerika. Lastic tertangkap pada tanggal 10 Mei 1935 oleh pasukan khusus yang dibentuk untuk mencarinya di seluruh Amerika. Lastic mendapat hukuman 15 tahun penjara dan tambahan 5 tahun lagi karena usahanya melarikan diri. 17. Menara Eiffel awalnya diperuntukkan bagi Barcelona, Spanyol, namun proyek tersebut ditolak. 18. Seorang penemu bernama Franz Reichelt tewas akibat melompat dari Menara Eiffel saat melakukan uji coba sebuah parasut yang ia desain sendiri. 19. Seorang wanita bernama Erika Latour Eiffel menikahi Menara Eiffel pada tahun 2007. 20. Terdapat 20.000 bola lampu yang dipasang di Menara Eiffel. 21. Kurang lebih sebanyak 30 replika dari Menara Eiffel tersebar di beberapa kota di seluruh dunia. 22. Menara Eiffel sempat akan dipindahkan ke Kanada pada tahun 1967. 23. Pada Juni 2018, dinding kaca anti peluru dan pagar besi membentengi Menara Eiffel untuk melindungi dari serangan teroris. 24. Pada November 2018, rumah lelang Paris Art Curial menjual tangga asli yang pernah menjadi bagian dari Menara Eiffel. Pada konstruksi awal menara, tangga ini difungsikan sebagai jalur untuk naik ke atas sebelum difungsikannya elevator. Harga yang ditawarkan untuk tangga ini mulai dari 40.000 euro atau sekitar 689 juta rupiah. 25. Pada saat pertama kali dibuka pada 6 Mei 1889, ternyata lift di Menara Eiffel belum berfungsi, sehingga orang yang ingin naik ke lantai paling atas harus bersiap menaiki anak tangga sebanyak 1.710 anak tangga. Dari 6 Mei sampai 26 Mei 1889, kurang lebih ada 30.000 orang mengunjungi Menara Eiffel tanpa menggunakan lift. 26. Nama Prancis untuk Menara Eiffel adalah La Tour Eiffel dan memiliki julukan La Dame de Fer yang berarti wanita besi. 27. Sejak tahun 1925 hingga tahun 1934, papan iklan untuk Citroen memenuhi 3 dari 4 sisi menara, menjadikannya papan iklan tertinggi di dunia pada waktu itu. 28. Pada tanggal 31 Maret 1984, Robert Mariarty menerbangkan sebuah Beechcraft Bonanza untuk melintasi lingkungan bawah menara. 29. Sejak tahun 2004, Menara Eiffel telah membuat lapangan ski es di tingkat pertama selama musim dingin. 30. Terdapat 2 jenis tiket untuk masuk ke Menara Eiffel, yaitu tiket masuk hingga ke lantai 2 dan tiket sampai ke puncaknya.
Untuk lantai 2 terdapat dua jenis tiket, yaitu tiket lift dan tiket tangga. Sedangkan untuk ke puncak Menara Eiffel bisa dengan membayar biaya tambahan menggunakan lift. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Sampai di sini dulu video kali ini ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Bye.